Surat ke-3. Surat Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Wa sakhkhara as-samsa wal qamar. Wa sakhkhara as-samsa wal qamar. Kullun yajri li ajalin musamma. Kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbirul amra yufassilul ayat. Yudabbirul amra yufassilul ayat. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayni itsnain. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayni itsnain. Kelewatan apa? Enggak, betul. Yughshil lailan nahar. Yughshil lailan nahar. Inna fi
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون kita pahami dulu. Awal surat huruf hijaiyah ada 3, alif, lam, mim, ra. Itu untuk menarik perhatian, untuk memusatkan perhatian, menunjukkan betapa pentingnya firman Allah berikutnya. Tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, memang pada awal-awalnya sedikit yang yakin, yang percaya pada firman Allah, pada wahyu, pada kenabian Nabi Muhammad. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haq. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu, ilaika Nabi Muhammad, mir rabbika bil haq, dari Tuhanmu yang benar. Walakinna aktsaron nasi la yu'minu. Akan tetapi sebagian besar manusia tidak beriman, tidak percaya. Kalau dulu Allah mendidik manusia dengan menurunkan wahyu yang kemudian dikodifikasi menjadi mushaf Al-Quran, itu secara keseluruhan, secara totalitas, selama kurang lebih Al-Quran diturunkan 13 tahun, ditambah 10 tahun di Madinah. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jumlah totalnya kira-kira 23 tahun. Itu keseluruhan. Jadi Allah mendidik manusia mengikuti tuntunan Allah itu betul-betul sempurna secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana kita ini memiliki keyakinan kembali bahwa kita itu baru betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul kalau kita mengikuti Al-Quran secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian, tetapi secara keseluruhan. Jadi mungkin selama ini kita meyakini Al-Quran itu sekedar apa yang kita butuhkan dari Al-Quran sesuai dengan kemauan kita. Itu yang kemudian berusaha untuk dipahami dan diamalkan, sehingga sesuai dengan selera kita masing-masing. Seharusnya diri kita yang mengikuti sepenuhnya dari kemauan Allah menurut Quran. Jadi jangan yang diri kita ingin memilih-milih Al-Quran.
Tetapi seharusnya diri kita yang kita siapkan sepenuhnya biar diatur oleh Al-Quran. Diri kita biar diatur oleh Allah dan Rasul. Beda enggak? Beda kan? Jadi kalau dulu ayat Quran yang dikaji cuma yang diinginkan. Yang diinginkan masalah fikih tertentu, yaitu terus selama hidupnya. Yang diinginkan ayat-ayat tentang peringatan, yaitu terus hidupnya. Pengajian selama 70 tahun, ya itu saja. Nek musimnya Isra Mi'raj, ya di mana-mana ayat tentang Isra Mi'raj. Nek musimnya tentang Maulid Nabi, di mana-mana beratus-ratus kali ya tentang Maulid Nabi. Nanti kalau bersesuaian dengan nuzulul Quran, di mana-mana ayat tentang nuzulul Quran. Terus masalahnya ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.000 lebih itu terus dibiarkan itu saja, yang tidak terkait dengan tadi peringatan-peringatan, yang tidak terkait dengan itu yang biasa pada hukum-hukum fikih tertentu. Padahal dulu sebagian besar itu masalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, memurnikan akidah. Nah kalau sekarang yang kita ambil hanya surat-surat ayat tertentu yang selebihnya tidak pernah kita pahami. Kepada Al-Quran itu totalitas secara keseluruhan, itu sebagai pedoman hidup. Nah kalau pedoman kok yang diambil yang sebagian saja, sebagian kecil, yang sebagian besar tidak dipahami. Nah kira-kira pedomannya lengkap atau tidak? Tidak. Nah kalau pedomannya tidak lengkap, terus bagaimana? Nah makanya bisa nggak kita memulai diri kita ngajak yang lain? Ayolah, ini Al-Quran semuanya firman Allah. Ini Allah ngendika la raiba fi hudan lil muttaqin, yang tidak ada keraguan di dalam, yang menjadi petunjuk itu seluruh mushaf Al-Quran, bukan hanya ayat-ayat mengenai ibadah mantu. Baru ada ibadah, baru ada amal soleh kalau keimanannya benar. Yang mula utama itu iman dulu. Setelah imannya beres, amal solehnya bisa dihitung pahala. Tapi kalau imannya nggak beres, ya amalnya tidak bisa dihitung, karena penentunya itu iman. Maka ayat-ayat tentang keimanan itu juga bagian dari Al-Quran. Jangan dilewati terus, jangan tidak dipahami. Ya kita berusaha memahami Al-Quran secara keseluruhan, karena dulu Allah mendidik Nabi, para sahabat secara keseluruhan. Nah kita ini zamannya zaman serba cepat, zaman instan, makanya yang dipilih hanya ayat-ayat yang diinginkan. Dia itu hanya sebagian kecil, padahal mestinya secara keseluruhan. Mungkin alasannya sebagian besar nggak punya waktu. Waktunya untuk apa? Kalau untuk kampanye kok punya waktu? Kalau untuk ke
tempat-tempat wisata kok punya waktu. Kalau untuk pertemuan-pertemuan kok punya waktu. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran yang paling pokok sebagai pedoman hidup kok tidak punya waktu. Nggak punya waktu kok selama hidupnya. Misalnya selama hidupnya 80 tahun kok nggak punya waktu untuk memahami Quran. Padahal kalau mau fokus mungkin 5 tahun bisa paham isi Al-Quran. Jangan-jangan bukan masalah nggak punya waktu, tapi masalah tidak menganggap penting terhadap Al-Quran. Merasa, oh sudah, Al-Quran sudah dipahami oleh para kiai, Al-Quran sudah dipahami oleh para ulama, Al-Quran sudah dipahami oleh para ilmuwan. Kita tidak perlu memahami. Kepada Quran itu kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk para kiai, bukan hanya untuk para ulama, tapi Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran itu basoirul linnas. Selain ulama, manusia bukan? Manusia juga kan? Selain kiai, manusia bukan? Manusia. Kita yang dari kecil tidak lahir di pesantren, bapak kita bukan kiai, ibu kita bukan nyai, kita bukan lahir tumbuh besar di pesantren, manusia bukan? Loh, kalau manusia tetap itu ada basoirul linnas. Al-Quran ini pedoman hidup bagi manusia. Jangan sampai Al-Quran ini khusus untuk yang pernah di pesantren. Yang tidak di pesantren tidak perlu memahami Al-Quran. Dan itu dari mana itu? Datangnya kok bisa gak merasa wajib memahami Quran itu? Iya kan? Jadi Al-Quran tadi Allah mendikung hadza basoirul linnas. Al-Quran ini pedoman hidup untuk manusia. Jadi selama masih manusia, walaupun tidak pernah tinggal di pesantren, walaupun tidak sekolah di lembaga pendidikan Islam, walaupun tidak pernah di madrasah, selama masih manusia, ya masih menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tapi itu tadi menurut firman Allah dalam Al-Quran. Nah, kenapa walakinna aktsarun nasi la yu'minun? Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Sekarang kebanyakan orang Islam imannya pada Al-Quran sebagian-sebagian. Ayat-ayat tertentu itu dibaca setiap malam Jumat. Hanya ayat surat tertentu, ayat surat tertentu dibaca pas waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu. Terus ayat-ayat yang lain firman Allah membuka. Iya, lah kalau iya kenapa kok dibiarin nggak dipahami? Loh, itu malah Mas Ahmad seneng. Itu dari mana gitu? Ini akibat perjalanan panjang tidak mau memahami Quran secara keseluruhan. Akhirnya ini menjadi keyakinan umum kalau orang Islam itu tidak perlu memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran itu pedoman hidup di dunia. Nah, kalau nggak paham Quran kan nggak ngerti cara hidup di dunia. Iya kan? Nah, bahkan ketika ada yang memulai ngajak memahami Quran,
malah dicurigai. Ini aliran apa kok ini? Masa orang Islam kok perlu memahami Al-Quran ini? Dan justru yang aneh itu malah orang Islam kok tidak perlu memahami Quran itu dari mana gitu? Terbalik-balik kan? Iya kok nggak Bapak Ibu? Sebetulnya iyanya cuma ketika pas bersama-sama di sini. Begitu keluar dari sini, dia malah ikut-ikut itu. Itu aliran apa? Sepertinya aliran setengah keras itu. Oke, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amatin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Nah, kemudian ya, tumastawa alal arsh. Kemudian Allah bersemayam di kemampuan indera kita, ya, kemampuan penglihatan kita itu sangat terbatas. Seringkali ketajaman penglihatan kita itu kalah dengan ketajaman binatang tertentu. Iya kok enggak Bapak Ibu? Seringkali pendengaran kita itu kalah tajam dibandingkan pendengaran makhluk Allah yang lain. Iya kok enggak? Itu seandainya langit ini ada tiang-tiangnya, tapi kemampuan penglihatan kita terbatas, yang kita nggak bisa melihat. Iya kan? Makanya ini disebutkan, ya, itu disebutkan bighairi amatin tarawnaha, sebagaimana yang kamu lihat, tidak ada tiangnya. Kalau langit ini ada tiangnya, kalau ada pesawat terbang, nanti kalau nabrak tiang gimana? Dan bisa jadi tiang yang Allah ciptakan itu tiang yang elastis yang bisa mengganggu transportasi udara. Karena Allah Maha Mencipta, Allah Maha Kuasa. Nah, memang nggak kelihatan kalau ada tiangnya, sebagaimana yang kita lihat. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Bahasa korosan sabal qamar, Allah memperjalankan matahari dan bulan. Loh, padahal yang namanya planet Allah itu tak terhingga banyak. Seandainya manusia ini seumur hidupnya dicurahkan untuk menghitung planet, itu mungkin usia 70 tahun itu baru bisa menghitung sekitar 6 miliar planet. Padahal yang belum dihitung jauh lebih banyak lagi. Jadi kita itu hanya menempat salah satu planet Allah yang namanya bumi. Di luar bumi banyak yang jauh lebih besar. Kalau matahari sama bumi besar mana? Malah jawabnya ini boten ngertos kalau dari ukur. Ya maksudnya kan melalui sekolah baca di buku-buku kan ya ngerti gitu kan. Ya, besar matahari. Menurut jauh lebih banyak planet-planet yang lebih besar dari bumi. Kenapa yang Allah selalu sebutkan itu matahari dan bulan? Karena matahari dan bulan ini yang hari-hari itu dekat dengan bumi, yang dengan peredaran bumi, peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bumi mengitari matahari, kita bisa membuat perhitungan tentang waktu. Nah, karena yang paling dekat itu matahari dan bulan, supaya kita itu ngerti yang selalu disebut Allah matahari dan bulan. Padahal di luar itu masih banyak lagi yang lain. Kalau misalnya Al-Quran banyak menyebut
adanya buah anggur, buah kurma. Loh, apa di bumi ini selain anggur dan kurma tidak ada buah yang lain? Banyak kan? Ada buah di Indonesia macam-macam jenisnya kan? Mencari pohon duku di Saudi ada enggak? Pohon buah duku, pohon salak, pohon durian, nggak ada kan? Loh, kenapa yang disebut di Quran itu? Karena Al-Quran diturunkan di Arab, buah yang ada di sana buah itu gitu. Ya. Itu untuk memudahkan, sebagai konteks Allah mendidik manusia. Caranya begitu. Ya, kullu yajri li ajalim musamma. Ya, masing-masing beredar hingga waktu tertentu musamma. Jadi matahari, bulan, bumi beredar hanya dalam waktu tertentu. Nanti kalau waktunya sudah habis, ila ajali musamma, ya matahari nggak terbit dari timur, bisa jadi nanti ganti terbit dari barat. Seperti kalau dalam wayang kulit katanya itu ada yang bisa menghentikan matahari. Dalamnya. Di kisah di wayang kulit ada kan? Yaitu dulu orang zaman dulu, kok bisa ya Anoman kok menghentikan matahari? Kok malah orang sekarang banyak yang belanja di matahari. Berarti lebih hebat dari wayang kulit. Bayuta tirul amro yufasilul ayat. Nah, Allah mengatur urusan makhluknya. Jadi semua yang ngatur adalah Allah. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Ya, la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinu, supaya kamu meyakini adanya pertemuan kamu dengan Allah, supaya yakin ada kehidupan di akhirat, supaya kita mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Huwaladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharo. Dia Allah yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Nah, jadi Allah menciptakan di bumi ini, Allah membentangkan bumi, ya semula langit dan bumi itu menyatu, langitnya ditinggikan, buminya sebagai hamparan. Di bumi kemudian ada gunung-gunung untuk pasak bumi, untuk pakunya bumi, biar buminya tidak mudah gempa, biar buminya tidak mudah goyang. Kalau bumi seperti di Jepang mudah goyang-goyang kan? Kita baru goyang 6 tahun sekali aja udah repot sekali. Nah, kemudian di bumi juga Allah menjadikan sungai-sungai. Nah, aliran sungai. Ternyata sungai itu fungsinya banyak. Zaman dulu ketika dakwah dari para dai yang datang dari berbagai daerah dari Timur Tengah, misalnya kebanyakan melalui Yaman, itu yang dijangkau dakwahnya itu pertama di daerah-daerah pantai, yang dua di pedalaman-pedalaman melalui transportasi sungai. Karena dulu di Nusantara belum ada jalan yang mudah dilalui, transportasinya melalui air. Maka yang banyak dulu Islamnya yang kuat-kuat di daerah-daerah pantai, di daerah-daerah sungai besar, karena transportasi laut.
Nah kalau sekarang di mana-mana asal ada kemauan. Ya. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zaujainis nai. Dan Allah menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Zaujainis nai. Allah menutupkan malam kepada siang. Yuksil lailan nahar. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, terus berpasang-pasangan. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir, kaum yang menggunakan akal sehatnya. Sekarang kok istilahnya banyak akal sehat ya? Apa lebih banyak akal yang tidak sehat? Maka ini likomi yang tampak yang mau memahami isi Al-Quran, yang mau meyakini kebenaran Al-Quran. Al-Quran ini sehebat apapun, kalau tidak dipahami isinya kan nggak bisa ngerti. Iya kan? Al-Quran ini dulu sudah pernah digunakan untuk mendidik Nabi, mendidik Rasul, mendidik orang-orang yang bertakwa, mendidik orang-orang yang beriman, menjadi luar biasa hebatnya dengan Al-Quran yang sama. Jadi sudah lama, beratus-ratus tahun sudah dibuktikan kehebatan Al-Quran, sehingga ya masa sekarang dan seterusnya kalau ingin hebat kembali, ya kita harus memahami dan berusaha mengamalkan Al-Quran, karena sudah terbukti beratus-ratus tahun setelah zaman Nabi, para sahabat, dan abad-abad berikutnya. Kalau Nabi, para sahabat dulu seluruh Al-Quran atau sebagian-sebagian Al-Quran? Seluruhnya kan? Ya, makanya kalau kita ingin hebat seperti yang dituntunkan Nabi Rasul, ya keseluruhan. Jangan hanya dipilih-pilih, seminggu surah Yasin saja. Ya terus yang 113 surat yang lain apa dianggap nggak penting? Ada yang pokok itu surah Al-Kahfi, selain Kahfi enggak itu. Mantapnya sama surat Kahfi. Ada yang pokoknya kulhu gitu. Asal kulhu mantap gitu. Dan terus yang tidak kulhu enggak dipahami. Ya, Allah perintahkan keseluruhan. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannah. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian berdampingan dan kebun-kebun jannah. Ya. Min a'nabi wa zaramu wa nakhilu sinwanu wa ghairu sinwan. Ya, ada kebun-kebun anggur, ada tanam-tanaman, ada pohon-pohon kurma yang bercabang, yang tidak bercabang. Ya. Yusqa bima'i wahid, disiram dengan air yang sama, buahnya sama, yang untuk nyirami air yang sama, tapi jadinya kok wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Allah melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya.
Loh, itu bisa jadi loh, pohonnya sama, tempatnya sama di situ, air yang nyirami sama, tapi rasanya bisa berbeda-beda. Iya kan? Ya sama kita ini manusianya sama ciptaan Allah, tapi memahami Quran yang sama, waktunya yang sama, itu bisa berbeda-beda pemahamannya dan berbeda-beda pengamalannya. Iya kan? Itu kalau sekolah, misalnya kuliah, itu satu angkatan, satu kelas, misalnya jumlahnya 40, ya kan? Dosennya sama, kurikulumnya sama, prosesnya sama, tempatnya sama, laboratorium sama, semuanya sama. Tapi kalau lulus ada 40 macam, nggak ada yang sama kan? Karena ini manusia, bukan produk pabrik. Iya kan? Nanti begitu lulus 1 tahun, perbedaannya semakin jauh. Lulus 5 tahun, berbeda lagi jauhnya. Sampai 15 tahun semakin berbeda-beda. Sehingga walaupun sama-sama pernah kuliah di UGM, ya bermacam-macam lulusannya. Iya kan? Ada yang lulus itu etikanya bagus, ada yang setengah bagus atau kurang bagus. Ada nggak yang tidak bagus? Ada. Oh, ini Bapak Ibu loh yang katakan. Dong ada itu kuliah bersama-sama waktu 15 tahun, ada yang sudah profesi karir hebat sekali, ada yang pekerjaannya masih mencari pekerjaan. Beda-beda kan? Dan itu letak keunikannya ciptaan Allah. Itu buah juga begitu, pohonnya sama, air yang untuk nyirami sama, tempatnya sama, tanahnya sama, pohonnya sama, lu kok rasanya berbeda-beda. Allah berfirman, wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Nah, terjadi seperti itu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'jab fa'jabun qawluhum Aida kunna turoba Inna lafi qalqin jadid Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun
linnasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi laula unzila alaihi ayatum mir rabbi innama anta munzir walikulli qaumin had Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al sawa'un minkum man asarra qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaghfin bil laili wa saribun bin nahar tawami wa in ta'jab para jabu qawluhum aida kunna turoban dan jika ada sesuatu yang kamu herankan maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Mereka ucapan seperti apa? Ini A'inna lafi khalqin jadid. Ini nanti apabila kami telah menjadi tanah, A'idha kunna turoban, apabila kami sudah menjadi tanah, A'inna lafi khalqin jadid, apakah kami sungguh akan diciptakan kembali lagi menjadi makhluk lagi yang baru? Loh, ini bagi orang yang beriman itu aneh, bingung cara memahami. Gimana? Sudah jadi tanah kok diciptakan lagi? Loh, padahal ketika dia semula tidak ada diciptakan, kok tidak mereka bingung mikirkan? Padahal menciptakan yang dari tidak ada itu mestinya lebih sulit kan? Nah ini banyak yang begitu. Itu justru orang-orang yang aneh gitu. Nah ulaika alladzina kafaru bi rabbihim, itulah orang-orang yang kufur
yang ingkar kepada Tuhannya. Wa ulaika al-ghlalu fi a'naqihi, dan orang itulah yang diletakkan belenggu di lehernya. Ya, mereka tidak percaya, mereka kufur, diletakkan belenggu di lehernya. Wa ulaika ashabuna, tempat mereka di neraka. Hum fiha khalidun, mereka di neraka selama-lamanya. Kelihatannya remeh sederhana ya, cuma tidak percaya kalau nanti diciptakan lagi di akhirat. Tapi akibatnya dia orang kafir, dibelenggu di lehernya, dimasukkan ke neraka, dan di neraka kok selama-lamanya. Nah, kelihatannya biasa-biasa, tapi akibatnya bisa sangat fatal itu. Ya. Jadi kerugiannya bukan sekedar calon presidennya nggak jadi, tapi ini penyesalannya selama-lamanya. Cuma gara-gara tidak iman kalau besok diciptakan lagi di akhirat itu. Wajah takzilu naga bisayyi'ati qabla hasanah. Ini biasa orang-orang kafir, orang musyrik itu meminta kepada Nabi supaya disegerakan datangnya siksa sebelum mereka meminta kebaikan. Jadi seharusnya orang memohon itu mohon kebaikan, mau dapat hidayah, mau dapat petunjuk. Ini kalau orang kafir, orang musyrik udah keterlaluan, malah mintanya disegerakan siksa, diserahkan azab. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Cuma karena mereka tidak memahami Quran, sedangkan kisah-kisah semuanya disebutkan di dalam Al-Quran, mereka jadi nggak ngerti gitu. Nah, wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnasi ala dzulmihi. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia, sekalipun manusia itu zalim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya. Jadi kalau yang kemudian bertobat, mohon ampun pada Allah, kembali kepada jalan yang betul, ya Allah ampuni kesalahannya. Nah, ini sudah suruh, tapi baru kita pahami sampai ayat 6. Nah, besok pagi hari Minggu kami tidak ngisi di sini. Insya Allah ketemu pengajian Minggu malam. Minggu malam di gedung Alam. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengajak yang lain-lain supaya lebih banyak lagi orang yang mau mempercayai, mengimani, meyakini tentang kebenaran Al-Quran, supaya keyakinannya bisa berubah, supaya perbuatannya bisa berubah. Jadi semakin banyak lagi yang bisa memahami Al-Quran, semakin banyak pahala yang diterima Bapak Ibu karena mau ngajak-ngajak yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa qur'anul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.